Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zid EduTech. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Google Classroom untuk guru atau pengajar yang sama sekali belum pernah menggunakan Google Classroom. Sehingga pada tutorial kali ini yang saya tekankan adalah jika guru belum memiliki Google Classroom dan sama sekali belum pernah mengakses atau menggunakan Google Classroom. Jadi ini adalah langkah yang paling awal dalam menggunakan Google Classroom. Nah, yang harus dipersiapkan, yang paling wajib harus dipersiapkan dimiliki oleh guru untuk menggunakan Google Classroom adalah memiliki akun Google-nya tentu saja. Akun Google di sini bisa menggunakan Gmail, email Gmail itu yang biasanya digunakan untuk mengirim email atau untuk login di HP Android. Nah, itu yang biasa digunakan untuk HP Android itu adalah Gmail. Dan di sini, jika Bapak Ibu guru sudah memiliki Gmail, maka bisa kita lanjutkan. Jika belum, harap untuk membuat akun Gmail dulu. Jika Bapak Ibu guru lupa apa akun Gmail-nya, bisa melihat bisa melihat di HP Android masing-masing di bagian akun apa yang sudah login di Android-nya. Nah, itu bisa juga dipakai di Google Classroom ini. Nah, jika sudah siap akun Gmail-nya, selanjutnya adalah kita menggunakan browser. Maaf, ya. Yang pertama adalah membuka browser. Browser di sini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membuka alamat website-website yang ada di internet. Bisa menggunakan Chrome, Mozilla, Opera, dan lain sebagainya. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Mozilla Firefox. Ini bisa menggunakan Chrome juga bisa. Ini hanya saja saya menggunakan Firefox karena saya terbiasa menggunakan Firefox. Namun, jika akan menggunakan Chrome, tidak masalah. Juga tidak akan berakibat apa-apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, dengan kenyamanan masing-masing saja. Ya, di sini saya akan membuka Firefox. Nah, Firefox saya sudah terbuka. Lalu kemudian setelah kita membuka Firefox, langkah selanjutnya adalah membuka alamat Google Classroom-nya, mengakses Google Classroom-nya dengan memasukkan alamat classroom.google.com. Maka kita masukkan. Nah, ini sudah ada classroom.google.com. Lalu klik enter. Dan ini adalah halaman yang muncul jika kita belum pernah membuka Google Classroom, maksud saya belum pernah membuat kelas di Google Classroom. Ini adalah halaman yang pertama kali muncul. Langkah selanjutnya kita klik saja di bagian tengah warna biru ini. Nah, warna biru ini, klik saja buka Classroom. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus memiliki akun Google. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke Google Classroom, kita diwajibkan untuk memasukkan email atau akun Google kita. Di sini saya memasukkan email saya. Nah, ini email saya. Saya klik berikutnya. Lalu masukkan password. Setelah selesai, klik berikutnya. Ya, ini adalah halaman Google Classroom. Jika kita belum pernah menggunakan Google Classroom sama sekali, di sini terlihat kosong. Terkadang untuk beberapa komputer atau beberapa laptop yang digunakan guru-guru itu tidak langsung muncul seperti ini. Terkadang ketika pertama kali membuka Google Classroom itu dihadapkan dengan beberapa pilihan akun. Dibandingkan dengan yang kita lakukan tadi kita dihadapkan dengan halaman login, harus memasukkan email dan password. Nah, terkadang ada juga yang seperti ini. Ya, ini salah satu contoh. Terkadang kita dihadapkan dengan pilih akun. Ada banyak akun karena
kondisi seperti ini bisa terjadi jika dalam satu browser atau dalam satu aplikasi browser ini pernah login beberapa akun Google. Seperti yang ada contohkan di sini. Di sini saya memang meloginkan beberapa akun, bahkan sampai lebih dari 5. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah memilih akun Google mana yang akan kita pakai untuk mengajar di Google Classroom. Untuk memilihnya, tinggal klik saja salah satu akun yang kita kehendaki. Nah, apabila akun kita tidak ada di sini, kita bisa mengklik yang paling bawah. Maaf, nomor 2 dari bawah. Gunakan akun yang lain. Gunakan akun yang lain. Maka ketika kita klik gunakan akun yang lain, kita akan dihadapkan dengan halaman login seperti yang kita lakukan tadi di awal. Mirip sekali, tinggal masukkan email, password, lalu diklik berikutnya hingga nanti muncul halaman seperti ini, halaman Google Classroom. Nah, itu tadi, jadi kita sudah membuka Google Classroom, sudah memilih akun Gmail yang kita pakai, akun Google maksud saya, bukan hanya Gmail, karena tidak harus menggunakan Gmail, bisa juga menggunakan akun email yang sudah disediakan dari sekolah, yang menggunakan domain sekolah, karena menggunakan Google Sheet for Education. Lanjut, langkah selanjutnya adalah untuk mengawali Google Classroom, kita klik tombol plus di kanan atas. Maka kita klik di sini, di bagian kanan atas, ini ada tombol plus. Di sini kan ada ini tombol untuk akun, ini tombol untuk beberapa aplikasi Google, memilih aplikasi Google yang lain. Dan di sini ada tombol plus. Kita pilih saja tombol plus di kanan atas ini. Ada dua pilihan yang muncul, gabung ke kelas atau buat kelas. Ketika kita ingin membuat kelas, karena kita sebagai guru, kita pilih yang bawah. Tetapi jika kita sebagai murid, pilih yang atas, gabung ke kelas. Karena kita sebagai guru atau pengajar, kita pilih buat kelas. Nah, ketika kita belum pernah menggunakan Google Classroom, maka muncul semacam istilahnya pernyataan. Di sini ada pernyataan, ketentuan dalam menggunakan Google Classroom. Bisa dibaca, ada ketentuan khusus. Jika kita sudah yakin, kita bisa mencentang ini, saya telah membaca dan memahami, dan saya tidak akan menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Maksudnya di sini mungkin tidak, jika kita tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kita klik lanjutkan, tidak masalah. Nah, setelah itu ada form untuk memberi identitas kelas kita. Di sini kita harus memberikan identitas paling tidak minimal nama kelas. Nama kelas di sini adalah tulisan yang nantinya muncul paling besar ketika siswa membuka kelas kita. Sehingga harap dipastikan nama kelas ini dibuat seinformatif mungkin, tetapi tetap tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, tetapi juga tetap informatif. Misalnya di sini saya menggunakan nama kelas saya Bahasa Inggris 8C misalnya, seperti itu. Karena saya mengajar 8C. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya mapelnya adalah Bahasa Inggris. Untuk kelas yang untuk ini adalah 8C. Nanti ada lagi 8D, ada lagi 8A, 8B, dan seterusnya. Untuk nama kelas ini sebenarnya tidak ada format khusus, patokan khusus yang wajib diikuti. Bebas sebenarnya, Bapak Ibu guru sekalian bisa menyesuaikan dengan kondisi dan istilahnya kebutuhan dan kondisi di sekolah masing-masing. Di sini saya cukup mapel dan 8C. Untuk bagian di sini bisa kita masukkan untuk membedakan, misal jika kita ada beberapa kelas yang mirip, 8C ada 2 misalnya nantinya. Nah, bagian ini bisa kita gunakan untuk membedakan 8C yang mana. Karena jika kita menggunakan Google Classroom beberapa semester untuk jangka panjang,
maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita ada 8C ketika semester 1, ada 8C semester 2, lalu ketika anak 8C ini naik, maka ada 8C yang beda lagi. Nah, maka kita bisa membedakan dengan tahun ajaran 2020-2021 ganjil misalnya. Nah, ganjil. Di sini untuk membedakan bahwasannya, maaf ini. Ya, di sini untuk membedakan bahwasannya 8C ini dilaksanakan di tahun ajaran 2020-2021 di semester 1 atau ganjil. Sehingga nantinya jika siswa ini sudah naik kelas, maka kelas ini tidak akan tercampur dengan 8C yang adik kelasnya itu, sehingga bisa jelas berbeda. Guru juga lebih mudah ketika mengelola kelas ini. Lanjut, mata pelajaran bisa kita isi mata pelajaran yang kita ampu. Bahasa Inggris. Untuk ruang bisa diisi, bisa tidak. Untuk kali ini saya tidak mengisinya. Lalu setelah selesai, klik buat di bagian kanan bawah. Ada batal, ada buat. Kita pilih buat. Tunggu sebentar. Ya, kelas kita sudah jadi. Ketika kelas kita sudah jadi dan ketika kita pertama kali menggunakan Google Classroom, biasanya akan muncul beberapa informasi-informasi terkait dengan penggunaan Google Classroom ini. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada kotak muncul. Tidak usah bingung jika ada kotak muncul seperti ini, bahasa Inggris semua, tidak masalah. Karena ini hanya informasi saja bahwasanya apa yang baru di Google Classroom dan lain sebagainya ini. Kita tinggal klik close saja, klik close ini yang X atau cut it, sudah boleh. Kita klik cut it saja. Cut it. Oke, lanjut. Setelah kita selesai membuat kelas, kita bisa mengecek hasil kelas kita, daftar hasil kelas kita yang kita buat di bagian ini. Klik menu utama atau garis 3, lalu klik kelas. Maka muncul kelas kita yang tadinya di halaman ini kosong, sekarang muncul satu kelas, yaitu Bahasa Inggris 8C, tahun ajaran 2020-2021 ganjil. Dan di sini juga ada informasi berapa siswa yang sudah masuk ke kelas kita. Karena belum ada siswa yang masuk ke kelas ini, maka tulisannya 0 siswa. Sekian tutorial kali ini. Ya, ini tadi sudah klik tambah kelas dan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.